Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Ibrahim, dosen untuk mengampu mata kuliah Psikologi SDM. Di Psikologi SDM semester ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Sesi pertama mulai dari pengenalan dari Psikologi SDM, kemudian proses penginderaan, motivasi dan seterusnya sampai dengan nanti di sesi terakhir kita akan membahas tentang leadership. Tapi untuk siang ini, sesi satu ini, kita akan berbicara tentang ruang lingkup psikologi SDM. Namun sebelum kita memulai perkuliahan berikutnya, kita membahas dulu ya tentang kontrak perkuliahan. Salah satunya adalah absensi adalah minimal 75%. Adalah wajib ya. Sedangkan toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Dan harus dikomunikasikan baik melalui ketua kelas maupun dengan dosen pengampunya. Selama perkuliahan, handphone harus di silent. Ya, kalian dipersilakan untuk meninggalkan tempat apabila memang diperlukan untuk berkomunikasi dan tidak di dalam kelas. Tidak diperkenankan merokok atau membawa makanan, berpakaian rapi dan sopan, ya, bersepatu, dan tidak diperkenankan memakai sendal jepit. Kemudian berperilaku dan berkomunikasi secara sopan dan santun, baik dengan dosen, dengan rekan dan sebagainya. Sedangkan komponen penilaiannya 10% adalah untuk kehadiran, kerapian dan kesopanan kalian. Sedangkan untuk tugas 30%, UTS dan UAS adalah 30%. Pembahasan di dalam psikologi SDM kali ini itu adalah salah satunya adalah membahas peran psikologi SDM dalam organisasi dan lingkungan bisnis. Jadi cakupannya cukup luas. Proses psikologi individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan ada juga aspek-aspek psikologi di dalam interaksinya dengan lingkungan. Tentu ini di lingkungan organisasi ya. Kemudian pengaruh aspek-aspek psikologi individu dalam pengelolaan SDM lingkungan organisasi atau perusahaan. Dan terakhir adalah peranan kepemimpinan dalam pengelolaan SDM baik di lingkungan organisasi kecil maupun besar. Yang diharapkan di dalam kita mempelajari psikologi SDM kali ini adalah mahasiswa ya diharapkan untuk mempertimbangkan dan memperdayakan aspek-aspek psikologi pada SDM perusahaan sebagai individu untuk upaya menciptakan kondisi lingkungan kerja, suasana kerja yang nyaman, sehat dalam organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Psikologi dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Thales yang dianggap sebagai bapak filsafat, dia menganggap bahwa jiwa sebagai sesuatu yang supranatural. Anaximander menganggap bahwa atau memberikan definisi jiwa adalah segala sesuatu yang berasal dari Epeiron, yang artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati, yaitu yang seperti pada konsep tentang Tuhan di zaman sekarang ini. Dalam sejarahnya, Socrates, Plato, dan Aristoteles itu adalah cikal bakalnya terjadinya ilmu psikologi. Socrates memperkenalkan teknik meutik, yaitu wawancara untuk memancing keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Ia percaya bahwa pikiran-pikiran itu mencerminkan keberadaan jiwa di balik tubuh manusia. Pada zaman Renaissance, yaitu zaman revolusi ilmu pengetahuan di Eropa, disampaikan oleh seorang filsuf Prancis, René Descartes, yang mencetuskan definisi bahwa ilmu jiwa atau psikologi adalah ilmu tentang kesadaran, di mana motonya adalah cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. George Berkeley, juga seorang filsuf Inggris, berpendapat yang terpenting adalah penginderaan, bukan kesadaran atau rasio. Oleh karena itu, dalam pandangan Berkeley, psikologi adalah ilmu tentang penginderaan atau persepsi. Jadi di mayoritas di Inggris, terutama di Berkeley, itu adalah dia lebih menekankan di sana adalah dengan metode penginderaan atau persepsi. Di dalam banyak yang tidak membayangkan atau tidak mengetahui bahwa
di dalam fungsi otak kita, di dalam otak kita terdapat fungsi-fungsi. Ya. Kalau kita belajar faal, kita akan mengenal area Broca. Jadi kita sebut Broca area, di mana ada area sebelah kanan, otak kanan, atau di otak kiri. Otak kanan sendiri itu lebih menggambarkan adanya penggambaran atau picture, kemudian story, cerita-cerita, kemudian observation, shape, musik, pattern, beauty, imagination, dan possibilities. Sedangkan di otak sebelah kiri, otak sebelah kiri ini memfungsikan untuk logika, verbal, hal-hal yang berbau detail, science, kemudian matematika, strategi-strategi yang berhubungan dengan formula, kemudian pemikiran-pemikiran maupun penulisan. Nah, antara otak kanan dan otak kiri itu memiliki perbedaan tadi. Namun bukan berarti orang yang memiliki otak kanan lebih banyak, dia tidak bisa mengharapkan atau mendapatkan fungsi-fungsi logika yang sedikit. Namun mereka bisa, kedua fungsi ini bisa berperan ganda. Hanya saja potensinya mana yang akan muncul itu akan dipengaruhi oleh fase belajarnya yang akan kita pelajari di fase-fase berikutnya, di modul-modul berikutnya. Slide selanjutnya adalah akan lebih sah apabila kita mengenal dulu psikologi itu berasal dari kata apa. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Dalam arti kata berarti jiwa adalah hidup rohania yang bersifat abstrak. Sedangkan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang sifat dan golongan ilmu pengetahuan psikologi. Sifatnya ilmu pengetahuan psikologi adalah memiliki objek. Kemudian ada metode penyelidikannya, jelas ya ada metodenya, dan bersifat sistematis. Jadi ada objeknya, ada metodenya, dan bersifat sistematis. Sedangkan golongan ilmu pengetahuan di dalam psikologi itu adalah menyelidiki dan mempelajari manusia. Jadi menyelidiki dan mempelajari manusia. Kemudian menyelidiki dan mempelajari hewan. Metode yang dipakai di ilmu psikologi adalah metode observasi, metode pengumpulan bahan, metode percobaan, metode klinis, metode interview, dan metode testing. Metode observasi sendiri itu adalah metode yang umum dipakai di dalam area pelaksanaan di treatment psikologi. Metode observasi di sini dimaksud adalah seperti misalnya melakukan observasi, pengamatan terhadap objek yang akan diteliti atau terhadap objek yang sedang diteliti, terhadap objek yang akan dijadikan sampel dan sebagainya. Metode pengumpulan bahan adalah metode-metode di mana pengumpulan bahan itu diperoleh dari data-data, sumber-sumber data, dari modul-modul, dari bahan-bahan yang kita peroleh dari literatur yang ada. Sedangkan metode percobaan hampir mirip dengan metode testing, di mana ada pra-treatment, ada treatment, di mana hasilnya dibandingkan, akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Misalnya, sebelum treatment itu seperti apa pola perilakunya, setelah treatment seperti apa hasilnya. Contoh, tsunami di Aceh telah merenggut beberapa puluhan ribu, mungkin bahkan menyentuh 200 sekian ribu manusia gitu ya, masyarakat di sana. Saat beberapa anak-anak yang kehilangan orang tua atau orang tua yang kehilangan anaknya atau anggota keluarganya, mereka menghadapi situasi yang sangat berat. Itu adalah kita sebut adalah metode A. Kemudian saat dilakukan treatment, diberikan treatment khusus oleh beberapa psikolog atau beberapa tim tertentu yang dilakukan oleh dinas sosial maupun dari pemerintah, itu akan mendapatkan atau memberikan gambaran seperti apa berubahnya.
sebelum dilakukan treatment itu dan setelah dilakukan treatment. Misalnya, jauh lebih sehat, jauh lebih mentalnya jauh lebih kuat, jauh lebih ikhlas dibandingkan saat setelah mengalami musibah tsunami dan seterusnya. Itu kita akan bahas di sesi berikutnya lebih dalam di sesi emosi. Sedangkan metode klinis adalah metode yang dipakai terakhir, di mana ada fungsi kimia di situ, fungsi pengobatan di situ. Adalah seorang klien atau seorang yang akan dilakukan sebagai objek itu adalah yang sudah tidak bisa diajak komunikasi, makanya dilakukan dengan metode klinis. Sedangkan metode interview adalah metode tatap muka, wawancara, baik melalui personal maupun secara tim atau secara kelompok. Metode testing tadi sudah saya sampaikan di awal sama dengan metode percobaan tadi. Dalam sejarahnya, psikologi itu adalah bagian dari filsafat atau pandangan jiwa atau pandangan manusia. Berkembang menjadi ilmu sendiri yang terpisah dari ilmu filsafat. Jadi awalnya ilmu psikologi itu adalah filsafat. Namun seiring berjalannya waktu yang dikembangkan oleh beberapa ahli tersebut, akhirnya terpisah menjadi ilmu filsafat. Dan banyak ilmuwan psikologi dari berbagai aliran dan teori-teori yang dihasilkan mampu menjadi suatu disiplin ilmu. Dalam alirannya, dalam perkembangannya, aliran-aliran psikologi dijabarkan beberapa bagian. Pertama adalah psikologi fisiologis, di mana aliran ini memfokuskan pada fungsi otak dan pengaruhnya kepada manusia. Selanjutnya adalah psikologi eksperimental, yang memfokuskan pada pemeriksaan keadaan mental diri sendiri. Sedangkan psikologi strukturalisme adalah pendekatan tersendiri dengan metode apa, di mana. Berbeda dengan psikologi fungsionalisme yang memfokuskan, mengkonsentrasikan menjadi metode bagaimana dan mengapa. Selanjutnya adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah metode yang happening, metode yang sampai detik ini masih dipakai terus. Metode yang sangat familiar. Semua psikolog melakukan metode psikoanalisis. Itu adalah mencari dan menyembuhkan mental manusia. Sedangkan aliran lainnya adalah behaviorisme, yaitu adalah memberikan fokus pada tingkah laku manusia dengan konsep kesadaran. Sedangkan psikologi Gestalt melihat segala sesuatu secara keseluruhan, holistik. Sedangkan psikologi humanistik yaitu lebih fokus kepada kepribadian dan mental yang sehat. Baik, untuk aliran psikologi ini udah menjelang terakhirnya adalah psikologi Gestalt. Jadi Gestalt itu adalah aliran psikologi yang lebih condong menilai sesuatunya itu secara keseluruhan, secara holistik. Jadi melihat segala sesuatunya secara keseluruhan, jadi tidak item per item. Sedangkan terakhir adalah psikologi humanistik yang lebih fokus atau lebih konsentrasi kepada kepribadian dan mental health. Demikian sesi pertama ini kita sampaikan. Teman-teman apabila ada beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang masukan bisa kita diskusikan setelah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.